Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Web TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Di antara semua nikmat-nikmat, baik itu materi maupun non materi, apa itu nikmat terbesar? Yakni kita masih tergolong menjadi umatnya Rasulullah. Karena kalau tidak ada Rasulullah, kita tidak akan sampai saat ini. Bumi, langit, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin memunculkan sosok yang sangat mulia, ingin menampilkan seorang manusia tapi bukan seperti manusia pada umumnya, yakni manusia paling istimewa, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam qasidah ada syair busrolana nilnal muna zalal ana wa falhana. Kita sesusah apapun, sesulit apapun, punya banyak masalah apapun, tetap harus senang. Busrolana, tetap harus bahagia. Kenapa? Minimal kita senangnya karena dijadikan sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi nanti di Yaumul Mahsyar, hari yang huru-hara yang sangat besar. Nah, pemirsa Web TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membicarakan mengenai kategori suami dan istri dolim. Kategorinya seperti apa? Nah, perlu kita ketahui dolim itu apa? Dolim itu ya sebenarnya hal yang sangat sepele, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau bahasa lain tidak adil, itu juga sudah dolim. Dolim secara umum, misal kita buang sampah sembarangan, itu orang dolim. Kita misal memakai kaos kaki kok di tangan, nah ini juga dolim. Pokoknya apapun yang tidak pada tempatnya, ini juga dolim. Jadi istilah istri atau suami yang dolim berarti istri dan suami yang tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya. Itu sudah dikategorikan sebagai suami dan istri yang dolim. Misal suami yang dolim itu seperti apa? Dia tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, meninggalkan keluarganya, menelantarkan keluarganya. Ini dikategorikan jelas sebagai suami yang dolim. Kenapa demikian? Karena ala laknatullahi ala dhalimin. Allah, ingatlah laknatnya Allah, laknatullahi ala dhalimin. Ini akan menyertai orang-orang yang dolim. Itu diantaranya misal yang paling kelihatannya bagi seorang suami yang menelantarkan istrinya. Kemudian ada istri yang dolim, itu seperti apa? Hal yang paling mudah, misal istri yang tidak meminta izin kepada suaminya ketika dia bepergian. Nah, ketika dia ada seorang istri kok bepergian, entah sampai jauh misal, dan suaminya nggak tahu, dan kemudian sampai tidak ridho, ini juga termasuk istri yang dolim. Sehingga bahkan di sebuah hadis disebutkan seorang istri yang nanti misal dia jalan, nanti misal dia keluar rumah tanpa izin suaminya, tentunya keluar rumah di sini keluar rumah yang jauh ya. Kalau keluar rumah paling ke warung depan tetangga, inilah baksa, itu tidak jadi masalah, dalam hukum fikih juga tidak dipermasalahkan. Tapi misal dia kok bepergian sampai jauh, sampai ke kota, sampai keluar kota misal, dia tidak meminta izin suami, maka ini sudah dikategorikan sebagai istri yang dolim dan istri yang dilaknat oleh malaikat. Nah, itu diantaranya suami dan istri yang dolim. Kemudian misal lagi suami yang dolim itu seperti apa? Yakni suami yang tidak memberikan hidup yang layak untuk istrinya. Misal ada seorang istri yang dulunya dia sebelum menikah kok dia hidupnya sudah nyaman, tiba-tiba nikah dengan laki-laki ini, kok dia malah bahasa sekarang namanya diajak sengsara, diajak miskin, diajak dari nol bareng. Ini kurang tepat juga sebenarnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus memberikan hidup yang layak untuk seorang istri. Sebagaimana tadi, bagaimana ada istilah namanya kufu tadi.
kufu, harus derajat, sehingga suami tidak akan berlaku dolim kepada istri. Dan istri ketika tidak terdolimi, tidak mungkin seorang istri akan menentang seorang suami. Kenapa kebanyakan ada seorang istri kok berani menentang suaminya? Karena mungkin suami tidak paham hak dan kewajibannya seperti apa, sehingga menjadi dolim, suami yang dolim. Nah, istri juga demikian. Maka sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri, ini ada hak dan kewajibannya masing-masing. Di antaranya seperti yang telah disebutkan tadi. Pemirsa Web TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah berpasangan semuanya, yang sudah beristri ataupun bersuami, cobalah kita mulai saat ini minimal kita jangan berlaku dolim kepada istri atau jangan berlaku dolim kepada seorang suami dengan banyak hal. Maka dari itu, semoga dengan memuliakan bulan Ramadan, memuliakan di bulan sekarang ini, semoga kita menjadi suami dan istri yang tidak dolim atau suami dan istri yang taat kepada pasangannya masing-masing untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.